yang sangat besar dalam kehidupan kita semua, secara khusus di tengah kehidupan jemaat GKRI Agape Bitung. Nah, hari ini mengenai usia yang ke 3 tahun. 3 tahun itu boleh dikata masih seperti bayi yang sudah mulai besar sedikit, masih merangkak, masih berjalan, tapi puji Tuhan, cuma karena anugerah Tuhan maka gereja ini boleh terus ada di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Untuk itu seluruh jemaat bersyukur dan mengadakan ibadah syukur hari ulang tahun yang ketiga. Dan atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat yang ada menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, bahkan terlebih tamu undangan yang sudah meluangkan waktu untuk boleh datang beribadah bersama-sama di tempat ini, mensyukuri bersama untuk anugerah Tuhan bersama dengan kami jemaat GKRI Agape Bitung. Kami menyambut dengan penuh sukacita, rasa syukur kepada Tuhan. Ya, semua karena anugerah Tuhan sekali lagi yang boleh menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk boleh hadir bersama-sama menikmati persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah syukur. Bapak Ibu Saudara, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, cuma karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, bukan kekuatan dari hamba Tuhan majelis bahkan seluruh jemaat, tapi Tuhan yang memperkenankan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan di dalam persiapan kita ujian ini, cuma karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali kita pujian ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Ya, hanya Tuhan yang terhebat di dalam kehidupan kita semua, bukan saya, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak kita sembah, kita muliakan. Untuk itu sukacita kita di hari yang berbahagia ini kita persembahkan juga hanya untuk Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhan. Sukacita ku sembahkan, sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Tuntun haus ketakutan dienyahkan olehnya.
ulapan tangannya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita sekalian. Amin. Ya, mari kita bersama berdiri dan kita akan menaikkan puji-pujian kita hanya kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa dia ada kesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis. Dalam kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, hari berganti hari kita akan melihat kasih Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Maka Dia berkuasa atas hidup kita. Tetapi seringkali keinginan kita yang lebih menguasai hati kita, bukannya menyenangkan hati Tuhan, kita lebih rindu untuk menyenangkan hati kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga seperti kata Mazmur, selidikilah hatiku Tuhan, ujilah hatiku Tuhan, cobalah aku, apa kita sungguh-sungguh mengasihi, mencintai kepada maksimal hati. Mari saat ini kita merenungkan, ketika Tuhan melihat hati kita, menguji hati kita, menyelidiki hati kita, sudahkah kita benar mencintai Dia dengan segenap hati kita? Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, tapi sebelum kita nyanyikan pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian yang bersama. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ya Tuhan, inilah setiap pengakuan kami Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan kami. Kasihanilah Tuhan, ampunilah kami. Sehingga ketika Engkau memuji hati kami, melihat hati kami sungguh-sungguh hanya ada Engkau di dalamnya. Dengarkanlah pengakuan kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dia sudah membebaskan kita, melepaskan kita dari kutuk maut oleh karena dosa, oleh karena salibnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita dimampukan Tuhan untuk boleh melayani, untuk boleh dapat menyembah Dia, kita tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Siapa yang bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan ketika hati kita hancur, ketika kita tersakiti, kita tidak akan mampu. Tapi cuma karena kekuatan Tuhan kita akan dimampukan.
Mari kita bersyukur anugerah Tuhan. Kita nyanyikan bersama, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. ya puji Tuhan. Kita tidak akan goyah selamanya karena kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, di luar Tuhan, apapun persoalannya kita pasti akan goyah. Tapi di dalam Tuhan, persoalan seberat apapun kita masih bisa berdiri. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan, kalau kita boleh ada memuji menyembah Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, karena Tuhan sekali lagi yang memberikan kita kekuatan dengan firman-Mu. Firman Tuhan berkata bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Ya, kita punya Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang pada malam hari akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Christian Pasifika. Dalam persiapan kita nyanyikan bersama pujian dengan sayang. Firman Tuhan berkata, kau beserta, maka kuat roh dan jiwa. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ingin menjadi sekali lagi. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau yang lindungan bagiku.
Bapa di surga, lengkapi bahkan sempurnakan sukacita ibadah syukur jemaat GKRI Agape pada saat ini melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Tolong hamba yang akan menyampaikan, tolong semua kami yang mendengarkannya. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Sesuai dengan tema yang ada di depan ini, yang sekaligus menjadi tema ucapan syukur ulang tahun ketiga dari jemaat di sini, yakni kekuatan dalam pelayanan. Maka terlebih dahulu kita membaca dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 7 yang menjadi dasar perenungan kita pada malam ini. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari jemaat bersama dengan saya kita baca ayat-ayat ini. 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan bersembunyi yang memalukan. Kami tidak menolak fisik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh kilat zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam kita, di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana amalia, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Karena mau keluar rumah itu mau ke air terbakar jurusan sini, baru berhenti di situ. Di sepanjang tol hujan deras sekali. Jadi bersyukur bisa bersama-sama. Istri saya sudah terdiam di samping, takut karena hujan deras, saya ngebut. Ya, kami lihat sampai di sini 42 menit sebenarnya. Dan tahu hujan deras itu menjadi berubah. Ya, sudah tertera di sini nama saya. Saya terakhir memimpin sekolah tinggi teologi dan sekarang berstatus dosen. Seperti itu, 2 periode saya memimpin sekolah di Batam, jauh ya, tapi tetangga dengan Singapura ya. Kalau mau minum kopi bisa ke sana karena sebelum pandemi itu pulang pergi 230.000 saja. Bisa nongkrong di Orchard Road, kembali lagi seperti itu. Jadi 2 periode, Agustus tahun lalu berakhir periode saya, sehingga saya berstatus dosen saja, tetapi saya memilih berdomisili di Manado karena rumah saya ada di sini. Seperti itu. Saya dengan istri saya, ini teman sekelas saya di sekolah tinggi teologi Jalan dulu, ya. Waktu di kampus tidak pacaran. Sudah pelayanan, dia mengembalakan di Bekasi, saya di Jakarta, ketemu lagi jadi pacaran.
Puji Tuhan, dulu sendiri menjadi berdua, menjadi berempat, sekarang berdelapan, sudah punya 2 cucu. Wah, ini puji Tuhan bisa mengalami seperti itu. Walaupun sebenarnya saya pikir tidak akan sampai ketemu cucu Bapak Ibu, karena saya menikah umur 35. Ya, bersyukur masih menikah ya, 35 tahun ketemu istri saya. Umur 27 tahun kami menikah, dan Tuhan tahu untuk selama-lama langsung bulan depannya langsung istri saya hamil anak pertama. Sekarang dua-dua berada di Jakarta, dua-dua sudah menikah dan sudah punya 2 cucu. Jadi saya mungkin karena pacarannya tidak lama, jadi Tuhan kasih ekstra waktu pacaran sekarang ini. Karena dulu pas tamat, ya pacaran mungkin cuma 5 bulan, saya bilang nggak usah lama-lama pacaran. Sudah saling kenal di sekolah biologi 5,5 tahun, udah menikah aja. Tapi Tuhan tambahkan di akhir seperti ini, kami berdua saja. Jadi pacaran dilanjutkan di masa tua. Ya puji Tuhan. Ya, iya. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kekuatan dalam pelayanan. Kadang-kadang orang berpikir saya bekerja untuk Tuhan, saya melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar kalimat ini, ya jelas subjeknya adalah saya, pelakunya adalah saya. Tapi dalam kekristenan bukan seperti itu, bukan saya subjeknya, tetapi Tuhan. Jadi yang benar bukan saya melayani Tuhan, bukan saya bekerja untuk Tuhan, tetapi Tuhan bekerja melalui saya. Tuhan bekerja melalui saya, di dalam saya, dan melalui saya. Ini merupakan hal penting, ini filosofi pelayanan. Ya, bukan kita melayani Tuhan, siapa kita? Kita tidak ada yang layak dan tidak ada yang mampu. Ya, tetapi Tuhan berkenan menjamah kita dan bekerja di dalam dan melalui kita, sehingga kita kaget, kok saya mau melayani, kok saya mampu melayani. Jadi itu pengertian penting pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan melayani melalui kita, Tuhan bekerja melalui kita. Jadi dia subjek, dia pelaku pelayanan itu sendiri. Kalau itu yang terjadi, ada 2 kemungkinan yang bisa kita alami. Yang pertama, kita gampang bertobat karena kita akan berpikir, Tuhan, apakah saya layak untuk Tuhan bekerja melalui saya? Karena Alkitab berkata yang menjadi penghalang adalah dosa. Jadi kita gampang introspeksi diri. Yang kedua, tidak mustahil kalau Tuhan bekerja melalui kita, kita terkaget-kaget melihat pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang bekerja. Kalau saya yang bekerja, dapat tantangan sedikit semundur. Nanti bukan Tuhan yang menyatakan mujizat, tapi saya yang buat-buat memanipulasi supaya kelihatan ada mujizat. Seperti itu. Jadi ini penting. Nah, dari pembacaan kita ini kita akan merenungkan paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama, dasar pelayanan kita. Itu dalam ayat 1a dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan, oleh karena mercy, belas kasihan Tuhan, saya dapat pelayanan ini. Saya menerima, saya pasif. Allah yang aktif memilih saya dan memberikan pelayanan kepada saya. Itu sebabnya dikatakan oleh kemurahan Allah, oleh belas kasihan Allah. Kita tidak mampu, kita tidak layak,
Bagaimana Allah mau percaya dengan kita? Tetapi Allah layakan, Dia berikan, Dia percayakan pelayanan itu. Jadi dasar pelayanan kita adalah kemurahan Allah, adalah pemberian berdasarkan belas kasihan Allah. Yang tidak layak, Dia layakan. Jadi kalau saudara bisa melayani, ingat, itu pemberian Allah. Tidak ada orang yang memilih untuk melayani. Tidak ada. Kita lebih pilih, apalagi dulu saya lebih pilih banyak uang dan punya banyak cewek cantik. Jujur. Ya. Tapi waktu Tuhan jamah, Dia bukan saja selamatkan saya, tetapi Dia berkarya di dalam saya dan memampukan saya untuk berpikir dan menerima pelayanan. Yang sebenarnya saya tidak ada terpikir. Siapa mau pikir? Ya, mau melayani Tuhan. Saya dulu cuma sampai sekolah minggu. Setelah saya sudah agak besar sedikit, lalu saya pikir tidak tertarik lagi untuk ke sekolah minggu. Karena kami dekat seperti Bitung ini, dekat pelabuhan, tidak terlalu besar dengan pelabuhannya. Saya lebih pilih main di pelabuhan, naik di kapal besar, di ujungnya loncat ke bawah, wah dengan teman-teman kami ramai-ramai seperti itu, saudara. Ya, saya lebih pilih itu. Setelah saya waktu masih kecil kan, ya nggak bisa melawan kok. Ya masih tidur dikasih bangun, suruh ke sekolah minggu. Zaman dulu itu sekolah minggu saudara yang mengajar pendeta, saudara. Pas yang mengajar sekolah minggu saya, ibu pendeta masih nona, cantik lagi. Baru tamat dari Singapura. Saya masih anak-anak so senang yang cantik-cantik, saudara. Ya. Jadi saya tertarik. Tapi setelah saya sudah bisa melawan, saya nggak mau lagi. Ya. Tetapi waktu Tuhan selamatkan saya, dan itu terjadi setelah saya umur 26 tahun, saudara. Ya. Baru 28 seperti sekolah teologi. Tamat umur 33,5 tahun. Seperti itu. Dia tidak tertarik. Tetapi waktu Tuhan jamah, Tuhan berikan, Dia sekaligus memampukan saya. Paulus yang pernah berkata, kalau orang pergi berperang, tugasnya cuma berperang. Tidak perlu dia pikir makan apa besok. Yang menyuruh, mengutus dia berperang, yang menyuplai segala sesuatu. Semangat, kekuatan, kecukupan. Karena pelayanan kita yang diberikan berdasarkan kemurahannya itu adalah tetap miliknya, dan Dia yang bertanggung jawab atas pelayanan itu. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat sesudah ini, saudara, pada waktu Paulus berkata bahwa dia berhasil melayani di Korintus di dalam pasal 5, dia berkata, kalau kalian berhasil menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain, itu bukan karena kemampuan saya. Kemampuan kami adalah pekerjaan Allah. Maaf kalau pakai bahasa Inggris, bukan jago bahasa Inggris. Dalam NIV dikatakan, our kompetensi saya comes from God. Kalau saya bisa melayani, kemampuan saya, kompetensi saya itu datang dari Allah. Itu sebabnya Paulus juga yang sama, dia berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. God oriented, berpusat pada Allah. Jadi dasar pelayanan kita, karena Allah memberikan pelayanan itu dan Allah bertanggung jawab berkarya di dalam dan melalui kita, sehingga kita kaget kita bisa melayani yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan dan dipilih. Saudara nanti akan terkaget-kaget kalau Tuhan tetapkan dan pilih saudara untuk melayani. Ya, kok bisa? Yang susah bicara, kok sekarang pintar bicara firman? Waduh, ya, saya jujur saja, wibawa saya karena memberitakan firman, tidak ada lain.
Iya. Jadi saudara, kita akan kaget karena pelayanan kita itu adalah milik Allah, karya Allah, dan Allah tadi Ibu Pendeta bilang yang menyertai untuk memampukan kita mampu melayani. Itu dasar. Yang berikut saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, wujud kekuatan dalam pelayanan. Yang pertama, menjadikan kita tidak tawar hati walaupun harus menderita dalam pelayanan. Ayat 1 bagian B, dia katakan firman-Nya, karena itu kami tidak tawar hati. Karena pelayanan ini milik Tuhan, dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, itu menjadikan kita kuat. Ada wujud kekuatan. Salah satu wujud kekuatan di sini, tidak tawar hati. Di dalam pasal 5 juga, pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati walaupun dalam pelayanan sudah melayani Tuhan. Paulus ini menderita sakit yang luar biasa, sehingga dia katakan walaupun manusia jasmani makin merosot, dia tidak tawar hati. Jadi wujud pertama kekuatan dalam pelayanan itu menjadikan kita tidak tawar hati. Saudara, banyak hal yang dapat membuat kita tawar hati, saudara. Ya, putus asa. Sudahlah, tidak usah pelayan. Sudah baik-baik mau melayani, sudah banyak berkorban. Oh, malah reaksinya begini. Saya diomongin begini, begitu dan sebagainya. Stop melayani. Itu kalau orang belum mengalami karya pelayanan Allah dalam dirinya, sehingga dia mengalami Allah hidup, Allah pakai, Allah mampukan dia melayani. Kalau orang yang sudah seperti itu, apapun tantangannya, dia tetap kuat. Wujud kekuatan yang pertama, tidak tawar hati. Terlalu banyak orang yang kecewa dan tawar hati dalam pelayanan. Iya. Kalau dia anak Tuhan sejati yang dipanggil, Tuhan akan hajar dia. Dia akan disiplin untuk kembali. Kok mau kembali? Ya saya juga bingung. Kenapa mau kembali ya? Melayani. Padahal sudah banyak kecewa. Karena ada kekuatan Allah yang menyertai orang-orang yang sudah dipercayakan pelayanan itu. Kalau belum ya jangan coba-coba. Iya. Tapi kalau memang Tuhan sudah pilih, sudah tetapkan, dan akhirnya dia panggil, dia perlengkapi, dia kuatkan, masuk menjadikan kita tidak tawar hati. Jadi kok anak ini kabal sekali, sudah mengalami begini, masih mau melayani. Seperti itu. Wujudnya tidak tawar hati, menjadikan kita tidak tawar hati. Yang berikut, menjamin tercapainya tujuan Allah dalam pelayanan kita. Itu dapat kita lihat dalam ayat 6 dari pembacaan kita. Dia katakan, mulai ayat 2 sampai ayat 6 maksudnya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara,
ayat-ayat ini menegaskan saudara bahwa ada keberhasilan dalam pemberitaan Injil. Waktu Injil diberitakan, Injil yang berpusat pada Tuhan Yesus, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga orang-orang yang disertai oleh Allah sekaligus dimampukan untuk memberitakan Injil, dan hasilnya banyak orang menjadi bertobat, menjadi terima Yesus, dan mulai proses bertumbuh menjadi surat Kristus. Itu dia lanjutkan di pasal 5, menjadi surat Kristus. Dan dia hanya berkomitmen, yang dia beritakan adalah Yesus. Dan dia katakan, kalau yang dia beritakan Yesus masih tertutup, itu berarti tertutup bagi orang yang ditentukan untuk binasa. Artinya, pemberitaan Injil itu punya keberhasilan, efektif untuk menyelamatkan orang, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau ada orang yang tidak akhirnya menerima, itu berarti memang dia sudah ditetapkan untuk binasa, sehingga dia tertutup matanya. Dan dia katakan di sini, saya tidak perlu berlaku licik, tidak perlu memanipulasi. Karena banyak orang supaya berhasil dalam pelayanan pakai trik-trik, teknik-teknik, manipulasi dan sebagainya. Tetapi Paulus katakan tidak, saya hanya memberitakan Yesus, dan saya menemukan orang-orang yang akhirnya berubah hidupnya, diselamatkan hidupnya. Tidak perlu pakai trik, beritakan Yesus, beritakan Injil. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Colson. Dia setelah dipenjara, pergi ke salah kasus dari Amerika. Dia dipenjara, akhirnya dia memilih pelayanan penjara. Jadi dia masuk keluar penjara di Amerika untuk menginjil semua. Dia khusus memang untuk penginjilan. Dia pernah katakan dia di sana, maaf, orang-orang di penjara itu orang negro, tinggi besar, orang ada yang tai-tai besar. Begitu masuk ibadah lagi di penjara, saudara, cuma pakai singlet lagi, banyak teriak-teriak. Jadi dia berpikir, ngeri saya lihat orang-orang ada besar hitam pekat seperti ini. Tetapi dia tetap naik mimbar dan dia beritakan Yesus. Waktu dia buat tantangan, tinggi besar, hitam, singlet itu, rakyat maju ke depan menangis-menangis. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang sanggup mengubah siapapun. Walau dosamu merah seperti karnisi, Injil diberitakan, Yesus diberitakan, maka saudara akan mengalami keselamatan itu. Jadi kekuatan Allah menjamin efektivitas, hasil guna daripada pelayanan. Pelayanan utama adalah pemberitaan Injil dan bertumbuh dalam Yesus seperti itu. Itu yang kedua, menjadi efektif dalam pelayanan. Kalau kita tidak bisa pakai teknik apapun, pakai trik, mungkin orang senang saja, tapi selamat belum tentu. Tetapi kalau ada kekuatan Allah yang menyertai wujudnya, ada keberhasilan yang pasti. Kita kaget orang-orang berubah. Saya di gereja Kenim, saudara, kadang-kadang bertemu dengan jemaat, ya. Kalau ditanya, Bu, jangan tua dia, kok saudara di kolom saudara ibadah? Iya, pendeta. Bagaimana ya? Dulu kok kita bersuami aja masuk gereja, tiap hari mabuk, 1 hari 3 kali pukul kita. Itu orang minum obat, saudara. 1 hari 3 kali. Jadi sekarang katanya dia diinjili, memang oleh gereja lain. Dia lagi bertobat, berubah 180 derajat, berubah. Saudara minum, saudara mabuk, saudara pukul, dia berubah. Jadi dia sudah ajak pergi di gereja sana, ya salah-salah, masa kita yang mau ikut waktu itu. Dia kata,
orang ini saudara menginjil, saudara. Akhirnya tidak menyaksikan orang yang berubah. Mabuk jalan terus, kepala babi dan tikus jalan terus. Seperti itu, saudara. Tidak ada perubahan. Maka lebih jahat dari orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Tapi pada waktu ada yang memberitakan Injil, orang yang sungguh-sungguh dipanggil dan melayani, wah, menjadi efektif. Orang itu diselamatkan, berubah dan bertumbuh. Yang berikut, wujud yang berikut, saudara, terjamin adanya kekuatan dan kompetensi dalam pelayanan. Ayat 7 dari pembacaan kita, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi bejana tanah liat itu fragile, gampang retak, gampang pecah. Ya, hati-hati jatuh pecahnya, dapat tekanan sedikit pecah. Jadi sangat rentan. Dan dikatakan pelayanan itu diberikan kepada kita bagaikan dalam bejana tanah liat yang gampang pecah. Supaya waktu kita mampu menghadapi pelayanan, kita lihat ini bukan kita, ini Allah, ini kekuatan Allah. Kalau dalam bejana besi, wah jadi sombong kita. Ya. Wah, enggak pecah-pecah. Tapi ini dikatakan dalam bejana tanah liat dan dikatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kasihan Paulus ini. Ya, mungkin tidak laku jadi hamba Tuhan yang model begini. Menderita, terpaksa puasa, bukan karena cita-cita puasa, karena cuma lagi 3 hari berturut-turut. Memang tidak ada makanan. Iya, terpaksa puasa, menderita kebakaran. Tapi dia katakan, saya kuat karena Tuhan. Saya tidak tawar hati, saya kuat karena Tuhan. Istilah kekuatan itu di ayat ini, saudara, ya, kekuatan yang melimpah-limpah itu sama dengan apa itu? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa itu dinamik, ya, menerima dinamis Allah, sehingga kuat, tetap dinamis, tetap bergerak, tidak mundur. Kaget, kok bisa? Ini bejana tanah liat, kenapa bisa? Paulus juga dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kata kekuatan juga itu dunamis. Ya. Kuasa Allah, kekuatan Allah. Seperti. Tetapi supaya kekuatan itu terlihat bercahaya, maka Tuhan sengaja menaruh itu dalam diri kita yang rentan putus asa, rentan stres. Spurgeon, setiap kali dia mau naik mimbar berkhotbah, dia depresi. Tapi setelah naik mimbar, seperti singa yang mengaum, kayak depresi, gugup, nervous. Tapi dia kaget, kok bisa? Dia bilang, ini bukan saya, ini kekuatan Allah. Ini kekuatan Allah. Ya. Sehingga kalau itu terjadi, saudara, Allah akan dimuliakan melalui kita. Kalau kita mulai berpikir itu karena saya, wah, itu Allah tidak akan dimuliakan, saudara. Allah tidak akan dimuliakan. Oleh sebab itu diizinkan, ya, kalau mau kuat tanpa tekanan, saudara, nggak bisa. Seperti itu, tetap ada ujian, tetap ada ujian. Tetapi itu justru membawa kita berlutut, siapakah aku ini, Tuhan, yang bisa bekerja melayani Engkau. Yang berikut, saudara, timbul pertanyaan,
bagaimana mengalami kunci kekuatan dalam pelayanan seperti ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus juga berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Ciptaan baru seperti apa? Kita itu diciptakan sebagai makhluk jasmani dan rohani. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia rohani kita mati, yang ada tinggal manusia jasmani. Tetapi pada waktu kita menerima Yesus, berada dalam Yesus, kita kembali dihidupkan secara rohani, kita menjadi ciptaan baru. Kita punya kekuatan rohani. Saudara, jangan berpikir hidup ini hanya faktor jasmani. Hidup itu faktor rohani. Faktor rohani kita perlukan untuk apa? Untuk menang atas dosa. Kalau suami saudara supaya kuat menghadapi dosa, bawa dia kepada Tuhan Yesus, sehingga dia punya kekuatan rohani, dia punya kehidupan rohani, sehingga punya kekuatan rohani. Kekuatan rohani kita perlukan untuk menang atas dosa. Walaupun saudara fisik kuat, fitness setiap hari, dokter, kaya, saudara tidak bisa menang atas dosa. Karena dosa hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan rohani. Tapi siapa yang ada dalam Kristus, ciptaan baru, dia punya kehidupan rohani, sehingga punya kekuatan, mampu menghadapi, menang atas dosa. Saudara, hidup ini makin hari makin penuh tantangan. Apa namanya? Makin hilang rasa aman. Makin hilang rasa aman. Mengapa saudara banyak orang sakit mah, asam lambung tinggi, eksim, jantungan, bukan sakit jantung, jantungan. Beda sakit jantung memang bisa dibuktikan secara medis jantungnya terganggu. Tapi kalau jantungan, kayak orang debar-debar jantungan, tapi nggak ada sakit jantung, saudara. Iya. Itu menurut ahli jiwa mengatakan 70% pemicu penyakit itu dari kejiwaan. Dan pemicu utama dari masalah kejiwaan adalah hilangnya rasa aman. Kita tidak punya rasa aman. Itu yang membuat kita cemas. Ya. Istilah Tuhan Yesus katakan janganlah khawatir, itu memiliki waktu terus-menerus khawatir. Khawatir yang berkepanjangan. Ya, seperti itu. Itu jangan seperti itu, karena itu akan menyiksa dan akan mengganggu, merusak kita. Jadi saudara, mengapa kekuatan rohani kita perlukan? Untuk memampukan kita menghadapi tantangan hidup. Saudara, tantangan hidup akan makin hari makin menjadi-jadi. Kalau saudara tidak punya kekuatan rohani, baru dapat cobaan sedikit, sudah jatuh, KO. Dihitung sampai 10-nya bangun-bangun, KO saudara. Mengapa? Fisik kuat, tapi rohaninya tidak kuat. Kalah dan kalah. Saudara, kita sering tidak adil dengan diri kita dan anak-anak kita. Coba saudara hitung, untuk kebutuhan jasmani berapa duit sebulan? Kebutuhan rohani berapa duit? Jangan-jangan jomblangnya setengah mati, saudara. Kalau kebutuhan jasmani, waduh, kalau tidak ayam Kentucky ini mau makan, nggak mau Kentucky. Anak saya dulu seperti itu, saudara. Dia buka, pulang sekolah dia buka, duduk lagi. Dia bilang, nggak usah makan. Dia naik tempat tidur. Jam 3 sore sudah minta tantang pedang di belakang. Kopak, boleh lagi makan. Coba-coba dia kecap itu gede. Mengapa? Karena dia hidup secara jasmani. Tapi rohani bagaimana? Kita keluarkan uang untuk sekolah yang terbaik, untuk ini yang terbaik, untuk ini. Tapi untuk rohaninya, tidak saya katakan ngeri. Kalau
Kalau saudara tidak memperhatikan kehidupan rohani dirimu, anak-anakmu, saudara bisa kehilangan diri sendiri, bisa kehilangan anak. Anak saya dua-dua ya sekolah di Universitas Pelita Harapan, yang satu manajemen internasional, sampai S2 ambil di Harvard, semua berkat Tuhan, saudara. Ya, seperti itu. Yang satu English Mathematics, IB Certificate dan apa itu. Ya, dia mengajar di sekolah Pelita Harapan dan sekarang dia pindah di North Jakarta International School. Dia double degree dari Urban Christian University Amerika dan dari UPH. Seperti itu. Anak saya itu katakan, Bapak, kasihan teman-temanku di manajemen internasional itu, sudah itu rata-rata dari sekolah internasional atau dari luar negeri. Terus kita tanya, terus dorang kalau umpamanya praktek bagaimana? Dia bilang, aduh itu yang bikin jatuh UPH katanya. Bagaimana punya pabrik, punya ini, punya itu, mau praktek bagaimana? Jadi digoda untuk dugem seperti itu, saudara. Tapi karena dididik sampai SMA, saudara, dibina, mereka kuat sampai sekarang. Aduh, itu satu kebahagiaan saya melihat anak-anak dan sekarang sudah ada cucu. Ya, karena waktu mereka di rumah dulu, saudara, ya, itu dari mulai tahu baca, suruh baca dari Kejadian, sampai orang kelas 3 SMP, ya, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, karena banyak lalainya, baru sampai di perjanjian lama, akhirnya pindah ke perjanjian baru. Ini nanti orang semua pergi, belum di perjanjian baru, belum selesai perjanjian baru, mereka sudah mau SMA, mau pergi. Akhirnya saya bikin pelajaran sistematika teologi. Waduh, iya. Saya bina semampu saya, semaksimal saya. Bina, cukupkan makanan rohani. Karena saya tahu, ya, mereka adalah makhluk jasmani dan rohani. Mereka harus dicukupkan dua-dua, harus adil. Harus adil. Jadi saudara, akhirnya mereka tahan. Ya. Kami berkomitmen dulu di rumah. Yang berlaku, aturan yang berlaku di sini bukan aturan papa, bukan baru aturan mama, bukan aturan kamu, aturan Tuhan. Jadi baca Alkitab. Silakan marah papa kalau papa melanggar firman, tegur papa. Sebaliknya papa akan tegur kamu kalau kamu melanggar firman. Jadi tolok ukurnya yang berlaku adalah firman Tuhan. Kalau mereka melanggar, keterlaluan sudah diperingatkan, rokan. Cuma bedanya mereka nggak bisa rokan saya, saudara. Ya, seperti karena standar kita di dalam rumah ini, saya ajar dari kecil. Pada satu waktu saya lagi sibuk untuk persiapan pelayanan, anak-anak saya bilang, Papa pizza. Papa lagi sibuk pelayanan, Papa. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Loh maksudnya? Berapa hari yang lalu Papa bilang hari Sabtu ini mau makan pizza. Kok sekarang Papa pernah bilang begitu? Kalau begitu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ayo makan pizza. Pelayanan nanti berikutnya. Karena tolong ukur. Karena saya ingin mencukupkan kebutuhan rohani. Supaya mereka mampu menang atas dosa, mampu menghadapi godaan, tantangan, cobaan. Kalau tidak, kalah. Jadi yang pertama menjadi ciptaan baru. Setelah itu berproses. Kalau kita baca dalam pembacaan kita, ya, di dalam ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Mengalami pembaharuan dari hari ke sehari. Jadi mengalami keselamatan berada dalam Kristus. Setelah berada dalam Kristus, firman-Nya mulai berproses berada dalam kita. Siapa yang Yohanes 15 ayat 7, ya, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita.
tinggal dalam Kristus itu berarti keselamatan. Firman-Nya tinggal dalam kita itu berarti pemuridan. Kalau itu terjadi, maka baru ada ayat selanjutnya, mintalah, maka kamu akan dapat. Jika kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah. Tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal dalam kita, sehingga kita berproses makin hari makin mirip Kristus. Kalau kita berproses makin hari makin mirip Kristus, doa kita pun makin mirip Kristus. Dan kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada yang mustahil. Mengapa? Karena mengalami kehidupan rohani dan pembaruan rohani yang terus menerus. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kekuatan Allah dalam pelayanan kita? Kuncinya, pertama kita sudah berada dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, punya modal rohani. Selanjutnya rohani itu dibaharui dari hari ke hari melalui firman, melalui Roh Kudus, melalui berbagai kejadian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia izinkan berbagai kejadian terjadi, memproses kita, memperbaharui kita, sehingga ada kekuatan bagi kita yang sudah dalam Kristus dan ada dalam pelayanan. Timbul pertanyaan, mengapa dalam Kristus ada kehidupan baru, kehidupan rohani? Karena pada waktu kita berada dalam Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sebelumnya kita ada dalam Adam. Adam berdosa, kita berdosa. Adam berada di bawah hukuman dosa, upah dosa maut. Kita pun mengalami upah dosa adalah maut, hukuman dosa adalah maut, seperti itu. Tetapi pada waktu kita diselamatkan, pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus, Kristus satu-satunya yang benar. Mengapa? Karena dia dikatakan firman yang menjadi manusia, dan dikatakan firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Sehingga kalau dikatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, berarti dia adalah kebenaran yang menjadi manusia. Itu sebabnya cuma dia tokoh agama yang pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Karena dia adalah kebenaran yang menjadi manusia. Dan kebenarannya teruji. Dia dicobai di padang gurun, dia dicobai di taman Getsemani, dia tetap hidup dalam kebenaran. Dialah satu-satunya yang memenuhi standar kebenaran Allah. Sehingga pada waktu kita berada dalam Yesus, kita berada dalam kebenaran. Dan Allah menerima kita, bukan kita benar, tapi karena sudah berada dalam Yesus yang benar. Saya pakai kacamata ini, ini kaca bening. Saya melihat saudara apa adanya, baju merah, baju hitam, baju coklat, apa adanya. Tapi kalau saya ganti warna, pilih biru, karena biru hiasan dominan dengan biru, semua jadi biru. Saya ganti merah, semua jadi biru. Kalau Allah lihat langsung kita, dia tidak bisa bersekutu dengan kita. Kita musuh berdosa. Tapi waktu kita berada dalam Yesus, Allah melihat kita melalui Yesus yang benar, dan dia menyatakan kita benar. You are right. Engkau benar. Bukan karena kita benar, tapi karena kita berada dalam Yesus yang benar. Jadi Allah menerima kita. Dosa terselesaikan. Itu sebabnya mengapa dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Yang kedua, bukan saja dosa terselesaikan, tapi dalam Yesus hukuman dosa pun terselesaikan. Masalah kita di hadapan Allah bukan saja kita berdosa, tapi kita berada di bawah hukuman dosa, upah dosa maut. Dan Allah yang maha adil harus mengatakan, bayar, tidak bisa kurang sedikit pun, harus bayar. Tetapi dalam kasihnya, dia karuniakan Tuhan Yesus menggantikan kita membayar upah dosa itu. Dia datang untuk menyelesaikan upah dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa
membayar upah dosa kita. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli kita berkata, dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, mengalami seluruh kengerian maut sampai ke dalam kengerian neraka, ganti saudara dan saya. Setelah dia bayar lunas pada hari yang ketiga, sudah selesai. Finish. Misi penebusan selesai, dia naik ke surga. Di dalam Yesus bukan saja dosa terselesaikan, tetapi dosa terselesaikan. Supaya di dalam Yesus kita dapat kembali bersekutu dengan Allah, menjadi ciptaan baru, rohani mulai dihidupkan. Nanti jasmani akan mendapat tubuh baru waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara dan saya yang berdosa, tapi Yesus datang menyelesaikan dosa dan bayar dosa. Zaman dulu saudara, di satu provinsi hanya ada satu hakim mewakili raja. Zaman itu saudara, lahirlah sepasang anak kembar laki-laki, mirip sekali. Papanya saja sulit membedakan yang mana kakak, yang mana adik. Cuma mamanya yang bisa. Tapi tabiatnya berbeda. Satu senang kebenaran, satu senang kejahatan. Setelah besar, ini menghasilkan pilihan si kakak jadi hakim. Dan zaman itu cuma satu-satunya hakim di provinsi itu, ya si kakak kembar itu. Penjahat paling ulu zaman itu tidak ada lain, si adik kembar. Tapi seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai meloncat sekali kelak akan jatuh. Benar sudah tertangkap. Hebohlah satu provinsi itu. Ini hakim terkenal, jujur, adil. Sekarang orang mulia, sekarang adik kembar yang akan diadili. Wah, setiap pengadilan, bukannya mungkin saingan dengan Sambo sekarang. Penuh orang, penuh. Sampai saat terakhir hakim katakan, Sambo berdiri, adik kembar berdiri. Kamu saya putuskan dengan hukuman mati dengan cara digantung di alun-alun kota jam 12 siang 3 hari dari sekarang. Kaget si adik kembar. Dia loncat mau pukul kakaknya, tapi semua petugas langsung tahan dia. Berontak dia, kakak jahat, kejam. Tapi tidak bisa, dia dibawa masuk penjara. Hari pertama dia masih ngamuk-ngamuk, hari kedua dia sudah tenang, saudara. Tiba-tiba sipir penjara katakan, narapidana, siap-siap. Hakim kota mau mengunjungi saudara. Dia bilang, tidak mau saya. Tidak bisa, kamu harus terima. Benar saudara, tidak lama kemudian masuklah si kakak kembar. Mereka berpelukan, menangis. Kakaknya bilang, adikku, aku rindu sekali denganmu. Aku sayang kakakku, aku rindu juga denganmu. Waktu dia mendengar istilah aku sayang, tiba-tiba dia sadar. Apa kamu bilang? Dia dong kakaknya. Kamu sayang saya. Besok jam 12 siang saya akan digantung di alun-alun kota. Kamu bilang kamu sayang saya. Saya tahu. Mana buktinya? Saya akan buktikan. Saya tahu. Buka baju penjara. Kakak tadi buka baju penjara. Si kakak buka baju. Cepat gunakan saja. Si kakak pakai baju adik, baju penjara. Setelah selesai, kakak bilang, cepat engkau keluar. Nikmati kebebasanmu. Saya mengasihi engkau, tapi saya tidak bisa melawan hukum. Cepat keluar. Si adik takut-takut keluar. Gerbang pertama si Gerhona. Walaupun kurung-kurung, si adik keluar. Bukan ke hati, baju-baju hati. Gerbang kedua, gerbang ketiga.
sampai gerbang terakhir, bebaslah dia. Bukannya ucapan syukur, saudara. Memang ucapan syukur juga menurut versi mereka. Dia undang seluruh teman-teman penjahatnya. Kita pesta pora. Mereka kaget. Kok bisa kamu kan besok dihukum mati? Kalian nggak tahu siapa saya. Wah, dia menemukan diri. Malam itu sampai jam 3, jam 4 subuh dia mabuk berat. Pulang tidak sampai di rumah. Tergeletak tertidur di got, saudara. Tertidur nyenyak, mabuk berat di got, saudara. Besok menjelang jam 12 siang, hujan deras, angin kencang turun, saudara. Terbangun dia. Waktu dia terbangun, dia lihat matahari yang sama-sama. Wah, ini jam 12 siang. Dia ingat alun-alun kota, tiang gantungan. Dia ingat kakaknya yang di penjara. Dia lari dengan kekuatan penuh. Lari. Hujan deras, angin kencang, dia lari. Sampai kekuatannya terakhir dia jatuh. Pas terjatuh di bawah tiang. Waktu dia mengangkat mukanya, dia lihat kakaknya sudah bergantung. Dia berlutut. Kakakku, aku seharusnya yang di sana. Kakakku, terima kasih engkau sayang aku. Dia ingat kata-kata kakaknya. Aku sayang kamu, tapi aku tidak bisa melanggar. Tolong jangan berbuat dosa lagi. Dia pulang dengan hati yang manis. Kakakku sangat mengasihi aku. Itu kasih seorang kakak kembar. Kasih Yesus lebih dari itu. Bukan saja mati di salib, bukan saja dikuburkan, turun sampai ke dalam kemerian neraka maut mengerikan. Ganti saudara dan saya, supaya dosa dan hukuman dosamu terselesaikan, supaya waktu saudara berada di dalam Dia, saudara menjadi ciptaan baru, punya modal rohani untuk melayani dan untuk kuat dalam pelayanan. Sudahkah saudara mengalami itu di tahun ketiga gereja? Jangan tinggalkan berkat ini tanpa berespon sungguh-sungguh kepada Dia yang sudah menyelesaikan dosa dan dosa. Kita semua berdoa. Salibmu, salibmu, sangat yang mulia, sangatlah mulia. Dosaku sucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita semua tutup mata lalu sedikit doa. Malam ini Dia ada di sini. Dia mengetok untuk masuk dalam hidupmu, untuk mengubahnya menjadi ciptaan baru. Dia sudah selesaikan dosa dan upah dosa. Malam ini Dia ada di sini. Maukah engkau mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau menjadi ciptaan baru. Aku ingin masuk di dalam Engkau, mengalami hidup rohani dan kekuatan rohani. Malam ini Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan sesadar-sadarnya membuka hati. Maukah saudara? Kalau saudara mau, silakan taruh tangan saudara di dada. Tuhan, saya mau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kita nyanyikan sekali lagi salibmu, salibmu, sangatlah mulia. Semua yang taruh tangan di dada, hanya yang taruh tangan di dada. Saya mau berdiri di depan, saya mau berdoa. Bapak bersama saudara,
salib. Tuhannya yang taruh tangan di dada. Saya minta silakan berdiri. Salibmu sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak, hamba berhenti berbicara dari firman-Mu untuk saudara-saudara hamba yang secara khusus menanggapi firman-Mu ini. Bapak berkati keputusan mereka. Biarlah keputusan mereka menghasilkan buah kekekalan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang belum berespons, Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Jangan lalui berkat-Mu atas mereka. Hamba rindu mereka masuk mengalami keselamatan di dalam Engkau. Karena itu berkatilah firman-Mu ini, meteraikan ini. Bapa di sorga, terima kasih di ulang tahun ketiga GKRI Agape Bitung ini. Engkau secara khusus melawan melalui firman. Tuhan, biarlah ini menjadi sesuatu yang baru yang akan membangkitkan jemaat ini untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk kuat melayani pekerjaan-Mu bagi kemuliaan-Mu sendiri. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Yani dan istri di tempat ini dan semua perangkat pelayanan yang ada. Karuniakan dengan karunia-karunia dari sorga Tuhan. Hikmat bijaksana sorgawi turun atas mereka untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Yang berdiri silakan duduk. Saya kembalikan. Puji Tuhan berkat firman yang luar biasa. Ya, kiranya kita terus mengingat bagian yang sudah disampaikan untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Bahkan kalau Tuhan memakai kita luar biasa, bukan karena kita layak, tapi cuma karena belas kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk namanya Bapak Pendeta Christian yang sudah menjadi suatu berkat bagi kita semua di malam ini. Dan saat ini saya mengundang dengan kasih Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan, juga majelis dan komisi pastor yang ada di GKR yang begitu untuk menyampaikan puji-pujian. Terkasih
arti hidup. Melayani Yesus itu lebih indah dari semua. Melayani Yesus itu lebih manis dari semua. Tuhan, terima kasih pujiannya yang menjadi kerinduan dan komitmen untuk tetap setia di dalam pelayanan di tengah-tengah secara keseluruhan gereja Kristus Taman Indonesia Jemaat Agape Biton. Puji Tuhan. Dan pada saat ini kita menyiapkan persembahan syukur kita persembahkan demi pelayanan yang ada di gereja ini. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan bersama pujian Ku Bersukacita Kerja Baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkah ku turut perintahnya dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita ku bekerja baginya. Baik yang ketiga, ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita ku bekerja baginya. Baik yang pertama, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, siapakah kami ini kalau Tuhan boleh pakai untuk melayani Tuhan? Kami hanya alat-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, sehingga kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau boleh pakai kami, Engkau boleh mendorong, memampukan, menguatkan Tuhan kami di dalam kelemahan ketidakberdayaan kami untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan di bagian kami masing-masing yang Tuhan percayakan. Maka lewat gereja ini Tuhan, Engkau Tuhan menolong, memimpin kami, sehingga kami juga Tuhan bukan hanya berpikir bagaimana Tuhan Yesus kehidupan kerohanian kami semua jemaat, tetapi juga ada jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan memakai juga dalam gereja ini Tuhan, untuk boleh menjadi alat Tuhan, menjadi surat Kristus di
di tengah ketidaksempurnaan kami berjuang Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami tahu banyak tantangannya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus itu juga tidak senang ketika kami anak-anak Tuhan semakin hari Tuhan mau semakin turut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami semua berjuang, tapi perjuangan kami Tuhan bukan karena kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak biarkan kami, Tuhan tolong kami, sehingga biar tuntun kami Tuhan di usia ketiga, keempat dan seterusnya. Tuhan pakai kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, sehingga ada sukacita Tuhan untuk terus bekerja bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkali kami amat Tuhan majelis komisi yang ada dan semua jemaat yang ada Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman, kerohanian kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan kokoh. Bukan hanya sekedar ada Tuhan, tapi ada perubahan demi perubahan yang lebih baik lagi Tuhan. Dan lewat kami Tuhan, nama Tuhan yang juga dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman kami, bahkan keluarga, bahkan semua orang yang ada juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah kami berikan Tuhan. Teruskan Tuhan memberkati dan menjadi berkat untuk dipakai bagi pelayanan yang ada. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunikan segala kesalahan kami, orang bersalah pada kami, jangan cobaan, tapi lepas dari penjahat, karena kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah syukur di malam hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan pujian penutup segala pujian bagi Tuhan, doa dan berkat sampai segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak merendahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak merendahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan, segala pujian, segala pujian, segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Terimalah dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai jemaat GKRI Agape Bitung ini, menyertai kita semua sekarang ini, bahkan terus kekal selama-lamanya. Amin.
Happy birthday to you. Happy birthday. Yuk dengan kasih seluruh majelis. Ada Tuhan boleh ada di pasang sama-sama. Dan semua komisi dan bos bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi untuk semua komisi yang ada di lantai 2 yang kepada di lantai 2 diundang sama-sama kita akan merayakan sukacita. Usia ada 3 tahun ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, momen-momen yang sering kali kita lakukan ketika di ulang tahun, tetapi menjadi satu keharuan yang luar biasa ketika bertanya-tanya, sudah tahu tidak terasa, memang tidak terasa, walaupun ketika ada tantangan pergumulan rasanya tuh di sini kita bilang ya, tapi puji Tuhan, cuma karena kemurahan Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan tidak mudah, tidak gampang, cuma kekuatan Tuhan. Kami boleh berdiri semua bukan karena kami kuat, kami tidak ada apa-apanya siapa-siapanya, sehingga ketika Tuhan percayakan untuk dipakai Tuhan, kami tidak bisa katakan puji Tuhan, terima kasih. Ya, untuk semua topangan, untuk semua doa, semangat, bahkan juga pastinya ada kritik, masukan, itu semua menjadi berkat bagi Gereja Kristus Sarmani Indonesia Jemaat. Ada begitu. Untuk itu di momen yang spesial ini kami akan memasak lilin tanda 3 yang akan kami lewati lagi ya. Terang yang kami pancarkan ini mungkin masih redup ya, masih seperti lilin, masih seperti itu. Tapi kami mau terang itu tetap hidup. Karena apa? Sumber terang itu terus ada dalam hidup kami. Ya, puji Tuhan, silakan bagaimana yang akan masang lilin. Ya, lilin angka 3 sudah menyala. Dan hari ini, ketika hari ini lewat, kita sudah menjadi usia 3 tahun 1 hari. Sudah lewat lagi. Apa lagi akan kita buat ke depan? Pak Mbak. Ya, puji Tuhan, 3 tahun gereja ini ada, tentunya yang ke depan harus kita lakukan penginjilan. Ya, karena itu memang panggilan kita untuk boleh memberitakan Injil, menjangkau banyak orang kepada Kristus. Itu yang paling utama. Yang kedua tentunya kerinduan kita ada tempat yang akan menjadi gereja kami untuk seterusnya. Jadi itu menjadi doa dan kerja kita bersama sehingga kami berdiri di sini bukan cuma majelis tapi semua komisi. Inginnya dengan seluruh jemaat sih, tapi karena tempat kecil tak memungkinkan, tapi kita boleh bersama-sama tahun ketiga dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kerinduan Gembala, bahkan kerinduan kita semua ya. Jadi walaupun mungkin tidak kelihatan, tetapi kerinduan kami menjangkau jiwa-jiwa walaupun mungkin ada di pelosok-pelosok mana. Tak terdeteksi, walaupun Pak Gembala sering kali posting, bukan supaya pamer, bukan, tapi ini menjadi saya juga sering tanya, kenapa sering posting Pak? Mau pamer? Tidak. Dia bilang ini menjadi satu rekam jejak supaya anak cucu jemaat ini bisa terus punya kerinduan yang sama seperti Pak Pendeta bilang tadi, bahwa anak-anak semakin jauh dari Tuhan ya kan di masa ini. Itu juga yang menjadi beban kami sehingga kami buka pos-pos, bukan pos-pos pelayan, tapi di tempat-tempat ada anak-anak yang bisa dijangkau. Kenapa? Rindunya kami anak-anak mengalami kasih Tuhan sebagaimana juga yang sudah kami alami. Itu kerinduan doa kami, sekalipun tantangannya banyak sekali, tapi kami maju terus. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Kalau kita bilang tadi, bukan orang tapi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, biarlah doa dari Bapak Ibu Saudara terus menaungi, menguatkan kami semua untuk tetap melangkah menginjil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang lebar yang mau curhat. Ya, kita akan bersama-sama tiup lilinnya secara simbol di hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ya, puji Tuhan.
ada di depan ya, puji Tuhan. Majelis, salah satu majelis sebagai pemain musik yang Tuhan berkati. Yang main musik ini tolong anak-anak muda sekarang dulu masih di luar saja ya. Kebanyakan di luar saja, kuliah di luar, tapi tolong bersyukur Tuhan mengutus mereka ada di tempat-tempat untuk menjadi alat Tuhan dan didoakan oleh. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu yang memungkinkan gereja GKRI Agape Bitung ada di kota Bitung ini. Kami tahu sesungguhnya ini hal yang mustahil, tapi karena kuat kuasa Tuhan sehingga boleh ada dan hingga membilang usia 3 tahun. Terpujilah Engkau Tuhan untuk karya yang besar yang boleh memanggil kami semua jemaat GKRI Agape Bitung berkumpul, menyatakan satu hati tekad untuk boleh bertumbuh bersama, bahkan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, menjangkau orang lain bagi Kristus, mereka yang terhilang dan tidak dipedulikan. Biarlah Tuhan ini menjadi sasaran dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, di usia yang ketiga ini Tuhan mampukan kami untuk boleh melangkah bersama. Tuhan menolong kami, ditopang oleh simpatisan yang ada, bahkan setiap orang-orang yang menopang kami percaya itu juga karena digerakkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat untuk boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pujian, hormat, dan kemuliaan nama-Mu, dan biar nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan dalam pelayanan GKRI Agape Bitung di tahun ketiga dan tahun-tahun seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu, Kepala pelayanan kami, pemimpin kami. Amin. Ya, silakan duduk. Masih suka berdiri? Ya. Di bagian akhir acara syukur kita akan mendengar ucapan terima kasih dari Gembala Jemaat GKRI Agape Bitung sekaligus berdoa untuk kita masuk dalam ucapan syukur zaman kasih bersama. Dipersilakan. Ya, puji nama Tuhan, ini sudah agak larut, tapi kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami seratus bersyukur kepada Tuhan sehingga hari ini boleh membilang usia 3 tahun. Tentunya sebagian besar di sini tahu dari awal memulai, bahkan hingga ada di tahun ketiga, bahkan kami memulai masa pandemi Pak, 20 Februari, dan ini semua bisa lewat karena kita percaya, kami percaya Tuhanlah yang mengadakan semua ini. Dan puji nama Tuhan, kami boleh ada berjemaat dan Tuhan boleh membawa orang-orang. Ya, sasaran kami mereka yang tidak menjangkau, mereka yang terhilang dan tidak dipedulikan. Dan memang Tuhan bawa orang-orang seperti itu. Karena berpikir susah juga melayani orang-orang yang 1-2 yang mengalami pergumulan seperti ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh membawa dan mereka boleh datang dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua sukacita yang besar bagi kami boleh melayani lewat gereja ini. Karena memang tentunya pergumulan berat, ya boleh dikatakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena ini baru gereja satu-satunya di Kota Bitung, GKRI. Kalau di Manado ada 2, kalau di Sulawesi Utara baru tahun ke-7 ada GKRI di Sangir memulai. Jadi memang berat untuk boleh memulai ini semua, tapi anugerah Tuhan besar yang memungkinkan gereja ini boleh membilang usia 3 tahun. Ada tempat yang disiapkan oleh keluarga jemaat, ada kendaraan yang disiapkan, ada orang-orang yang kami tidak pernah pikirkan menopang pelayanan ini, dan itu perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan gereja ini. Bahkan di hari ini ada saudara kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah, itu luar biasa. Ada dari Jemaat Kristus Bitung, ada Pak Wakil Ketua, ada Sekretaris Jemaat, kemudian ada pengurus GKK, Sekretaris Ketua ada juga. Oh, mantap, di belakang. Ya, orang ini semua saudara, ya kan, saudara di dalam Tuhan. Melangkah bersama dan Tuhan sendiri yang dipuji, dipermuliakan. Ini sukacita karena 2 tahun merayakan HUT. Ya puji Tuhan, penuh juga, tapi kan tegang ini tuh antara pandemi ini, tapi luar biasa. Ada yang boleh 3 kali datang, itu luar biasa. Iya kan, ada 2 kali, ada yang baru pertama kali. Ini suatu hal yang luar biasa bagi kami dikala
boleh menopang kami. Kehadiran Bapak Ibu, simpatisan, bahkan undangan hadir ini memberi topangan bagi kami untuk boleh terus melangkah dalam pelayanan. Puji nama Tuhan. Dan terima kasih. Nanti setelah ini ada kamar di atas, jadi berjuang lagi naik tangga. Ya kan? Ya mungkin orang biasa di gereja besar ya maklumlah ini kita berdempet-dempet, tapi sukacita bagi kita semua. Nah, mari kita berdoa untuk bersyukur untuk ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah syukur ulang tahun gereja kami, gerejamu Tuhan yang dipercayakan untuk kami layani bersama-sama dengan seluruh pengurus majelis, komisi pelayanan, kostor, bahkan seluruh jemaat yang ada. Terima kasih untuk ibadah di malam hari ini. Bahkan ditopang oleh setiap simpatisan yang boleh terus ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan di malam hari ini lewat undangan yang boleh hadir, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan semuanya biarlah dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan terlebih ada hamba-Mu, Bapak Pendeta Christian Lasuk datang dari Manado untuk menguatkan kami Tuhan. Bersama dengan Ibu Femi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan Tuhan menyertai perjalanan hamba-Mu kembali nanti, tibakan di Manado dari rumah dengan selamat sejahtera. Bahkan kami semua yang boleh hadir tibakan kembali ke rumah dengan damai sejahtera. Ada makanan dan minuman berkat-berkat Tuhan lewat keluarga-keluarga jemaat dan simpatisan yang akan kami makan bersama. Biarlah Tuhan berkati, kuduskan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, biarlah kebersamaan kami ada dari jemaat Kris Bitung, dari jemaat PKK Bitung, bahkan semua simpatisan dan undangan yang ada. Kami boleh terus bergandengan tangan. Yang pertama adalah kami keluarga besar di dalam Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh. Mari kita ke atas. Mari Bapak Ibu pemirsa silakan semua boleh ambil bagian. Silakan. Mari Bapak Ibu boleh langsung ke atas. Kami mau foto dengan Bapak Pendeta. Mari majelis jemaat. Tidak, tidak.